Iya, iya, jamnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur karena hari ini kita masih bisa bertemu, bertatap muka, belajar ya, menuntut ilmu agar menjadi anak yang lebih baik, siswa yang lebih baik ya, hamba yang lebih baik. Jadi gunakan niat ya untuk menjadi yang terbaik ya, menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah harapkan dibuka kameranya semua ya, biar nampak. Sehat ini semuanya? Sehat? Sehat? Iya. Jangan langit-langit atau apa ya, atapnya yang di zoomkan itu. Maksudnya wajahnya Lili, jangan malu-malu. Di antara kita tidak ada malu-malu lagi, ya kan? Nggak ada malu-malu. Jadi nampakkan wajahnya. Nah, karena kalau nampak dia, Ustazah tahu lagi udah pakai jilbab, jadi udah siap-siap. Ya, jadi jelas dia, nggak samar-samar. Jadi nggak menimbulkan seujon-seujon ya kan? Oke. Kita mulai ya pembelajaran hari ini. Barisan dan deret aritmatika maupun barisan dan deret geometri Ustazah anggap sudah selesai ya. Tinggal kita banyak mengulang saja. Itu aja intinya belajar. Yang sedikit kita ulang ya, lebih baik daripada banyak kita tidak pernah mengulang. Najiha sudah, Yasmina hidupkan kameranya, Sakira, Fatimah yang sudah hadir baru 10 orang ya. Yang 10 ini ya berarti yang memang ada niatnya belajar untuk bersungguh-sungguh. Di sini ada 2, berarti ada 12. Yang belum masuk atau nanti yang YouTube ya silahkan ya. Semoga semuanya bersungguh-sungguh. Oke, saja share materinya. Materinya hari ini tentang limit ya, limit atau batasan ya, batas. Sering ya dengar kata limit, sering ya. Apa sering ada limit-limit gitu? Apa Risa? Dwi? Iya, kota ya, limited edition gitu ya. Jadi atau apa itu? Promo-promo atau apa gimana ya, pokoknya tentang berhubungan dengan penjualan-penjualan. Jadi limit adalah batasan atau batas nilai suatu fungsi fx untuk nilai x mendekati a dari kanan a plus dan dari kiri a minus. Dapat dinotasikan dengan limit x menuju a fx. Jadi limit itu artinya intinya batasan atau batas atau ambang ya, ambangnya itu udah ditentukan. Itulah limit, batasan. Jadi kalau kita bentukkan dia dalam notasi matematika, limit itu dibuat dengan limit x. Cara membacanya perhatikan, limit x menuju a fx. Limit x menuju a fx. Jadi fungsinya fungsi fx ini tanda panah ini dibaca menuju. Jadi x menuju a. Limit ada 2 ya. Nanti ada limit fungsi aljabar, ada limit trigonometri. Ya, kalau IPA, jurusan IPA mempelajari limit trigonometri. Tapi untuk yang pertama kita pelajari dulu limit fungsi aljabar. Nanti materi ini saja share ya di grup matematika kelas 11. Ya, jadi boleh dicatat sekarang juga boleh, nggak mencatat juga nggak apa-apa, mendengarkan nggak masalah. Gimana kamu enaknya, yang penting nanti ada catatannya dibuat masing-masing. Limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar dapat dicari dengan memasukkan nilai x ke dalam fungsi.
Jadi limit fungsi aljabar kita bisa memasukkan nilai X-nya. Nilai X-nya kan misalnya menuju A. A-nya misalnya 5. Jadi X menuju 5. Tinggal kita masukkan saja nilai X-nya ke fungsi tersebut, itu bisa. Ini maksud dari catatan pertama. Yang kedua, limit fungsi aljabar tidak atau tak ya. Limit fungsi aljabar tidak dapat berupa bentuk tidak tentu. Dia harus tentu. Tidak boleh tak tentu. Yaitu 0/0, tak terhingga, tak per tak terhingga, dan tak terhingga kurang tak terhingga. Ini jadi bentuk 0/0, tak terhingga per tak terhingga, atau tak terhingga dikurang tak terhingga, ini tak tentu. Jadi nggak boleh. Limit itu harus tentu dia. Namanya batasan. Harus tentu batasannya berapa. Nggak boleh tak tentu. Makanya 0/0, tak terhingga per tak terhingga kurang tak terhingga, ini tak boleh dalam nilai limit. Nggak boleh. Kalau kamu nanti dapat hasilnya 0/0 atau tak terhingga per tak terhingga atau tak terhingga kurang tak terhingga, itu tidak boleh. Berarti salah. Karena ini tak terdefinisi atau tak tentu. Jadi kalau 0/0 tak tentu jawabannya gitu ya. Jadi nggak boleh yang ini. Maka dalam limit fungsi aljabar kalau mendapatkan hasil ini tidak boleh. Dia harus tentu. Yang ketiga, catatan yang ketiga, limit fungsi aljabar X menuju A dengan bentuk tak tentu dapat diselesaikan dengan cara menghilangkan pembuat 0 dengan caranya ada 3. Jadi gini dia ceritanya. Kalau kita dapat soal limit, kita masukkan nilai X-nya ke dalam fungsi, kita dapat soal limit, kita masukkan nilai X-nya ke dalam fungsi, kemudian fungsi itu kita hitung, kita dapat 0/0 atau tak terhingga per tak terhingga atau tak terhingga kurang tak terhingga, itu salah. Jawaban kalau dapat jawaban gini salah. Maka kita boleh menghilangkan pembuat nolnya. Jadi kalau dapat 0/0 jangan berhenti, lanjut. Dengan cara apa saja bisa kita gunakan? Pertama dengan form faktoran, yang kedua dengan bentuk sekawan. Biasanya kalau bentuk sekawan ini dipakai ketika ada bentuk akar, ya. Jadi kalau bentuk sekawan biasanya dengan bentuk akar. Kalau form faktoran biasanya bentuk apa? Yang menggunakan form faktoran? Aljabar ya Ustazah. Bukan aljabar. Biasanya yang menggunakan form faktoran itu apa? Fungsi apa? Fungsi kuadrat. Jadi kalau nanti bentuk soalnya dia kuadrat, pangkat 2, itu biasanya lebih mudah digunakan form faktoran. Ketika dimasukkan hasilnya 0/0, maka lanjutkan form faktoran. Kalau hasilnya nanti dimasukkan tidak 0/0, ya nggak usah difaktorkan, nggak perlu, karena sudah dapat jawabannya. Baru kalau bentuk sekawan biasanya dengan bentuk akar. Ada akar-akar, gunakan bentuk sekawan. Yang ketiga dengan dalil L-Hospital atau dengan turunan. Jadi ini dalil ini sama dengan turunan. Kita belum belajar turunan dalam matematika. Jadi nggak apa-apa juga nanti sekalian ya. Jadi ini dia. Dengan menurunkan, setelah menurunkan memasukkan. Oke, sampai di sini untuk penjelasan tentang limit. Ada yang bertanya sebelum Ustazah kasih contoh? Silahkan. Jadi gini, misalnya kita ada dapat soal limit, tiba-tiba kita masukkan nilai X-nya, hasilnya 0/0. Kita apai? Kita faktorkan. Ya, kalau dia bisa difaktorkan, faktorkan. Kalau dia memang bentuk akar, gunakan perkalian akar sekawan. Ya, atau dengan dalil L-Hospital juga boleh. Tapi ini kan belum kita pelajari secara jelas turunan. Jadi kita belum bisa karena belum belajar turunan. Makanya yang bisa kita pastikan untuk pengerjaannya itu form faktoran dan bentuk sekawan. Yang pertama langkahnya apa, Dwi? Dalam mengerjakan limit sebelum memfaktorkan.
Atau sebelum mengalikan dengan akar sekawan? Bukan dialjabarkan, dimasukkan nilai X-nya. Kan itu tadi saja sebutkan. Oke, perhatikan contoh pertama. Contoh pertama itu dimasukkan dia. Dimasukkan ya sudah. Contoh 1 ya, kita baca dulu. Limit X kuadrat dikurang 5X ditambah 4. Limit X ini menuju 3. Maka substitusikan, langsung masukkan nilai X3-nya. 3 kuadrat kurang 5 kali 3 tambah 4. 3 kuadrat 9. 9 kurang 15 berapa? 9 kurang 15 minus 6. Minus 6 tambah 4 minus 2. Ini nomor 1 dengan memasukkan. Karena dia dapatnya minus 2, ya sudah itu hasilnya. Tapi kalau dapatnya 0/0, itu harus lanjut lagi. Gitu dia. Kalau sudah dapat min 2, ya sudah itu hasilnya. Contoh kedua, limit X menuju 2, X kurang 1 per X kurang 2 sama dengan, masukkan angka 2-nya, gantikan X-nya 2. 2 kurang 1 berapa? Tunggu lah ya, Ustazah buat kameranya aja. Ustazah tulis dulu 1/0, berarti tak terhingga. Ya, Ustazah kita pakai kamera aja biar lebih jelas. Nampak? Ya, nampak. Jadi gini kan, soal 1 tadi, X kuadrat kurang 5X tambah 4. Karena limitnya X menuju 3, masukkan nilai X-nya, gantikan 3. 3 kuadrat kurang 5 kali 3 tambah 4. 3 kuadrat 9 kurang 15 tambah 4. 9 kurang 15 minus 6. Minus 6 tambah 4 jadi minus 2. Ini hasilnya. Dah, contoh kedua, limit X-nya menuju 2, gantikan X-nya 2. Kita masukkan dulu, substitusikan. 2 kurang 1 per X-nya 2 kurang 2. 2 kurang 1, 1. 1, 2 kurang 2, 0. Jadi 1/0. 1/0 enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu kan 0/0, ya kan? Yang enggak boleh tadi tak terhingga per tak terhingga, atau tak terhingga kurang tak terhingga, kan gitu. Ini 3 ini yang nggak boleh. Kalau 1/0 boleh, 0/1 juga boleh. Ini boleh, ya. 1/0 boleh. Yang nggak boleh itu 3 ini aja. Kalau hasilnya ini tak tentu, maka berlanjut. Gunakan cara lain untuk mendapatkan nilai. Maka 1/0 berapa jawabannya? Tak terhingga. Ini nomor 1 ini dan nomor 2 ini caranya dengan substitusi atau memasukkan nilai X-nya. Jadi dalam limit itu langkah pertamanya. Langkah pertamanya substitusikan aja dulu. Kalau dia dapat selain 3 ini, itu pasti jawabannya. Tapi kalau dapat ini, baru berlanjut ke cara yang lain. Form faktoran kah? Perkalian akar sekawan kah, atau mau pakai dalil L hospital tadi, atau dengan turunan boleh. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Ayo tanyalah, jangan diam-diam aja. Ayo tanya sebelum dengan cara pemfaktoran. Tanyalah Risa, ngerti Risa? Tanyalah Dwi, udah ngerti? Tanyalah Raha, tanya dulu saja Raha. Ngerti Raha? Iya. Udah habis.
istimtana. Oke, sekarang kalau dengan cara memasukkan itu sudah lulus lah itu kalau kelas 11 ya. Sekarang dengan pemfaktoran. Pemfaktoran ya. Saya tulis dulu lah soal-soalnya ya, biar nanti pakai kamera biar lebih gampang. Contoh kedua, x kuadrat kurang 4 per x kuadrat tambah x kurang 6. Oke. Udah, nah, itu ya, kita pakai kamera aja untuk menyelesaikan. Jadi yang kedua, tadi cara memasukkan sudah bisa, sekarang cara memfaktorkan. Perhatikan, misalnya ada soal seperti ini ya, soal ini saja tulis ulang, limit x menuju 1. Oke. X kuadrat kurang 1 per x kurang 1. Perhatikan. Ini batasannya. Ini ya. Nah, ini yang mau kita kerjakan. Kita dapat soal kayak gini. Maka cara pertama, cara mengerjakannya, substitusikan aja. Masukkan nilai x-nya 1. 1 kuadrat kurang 1 per 1 kurang 1. Kan x-nya kita ganti 1. 1 kuadrat 1, 1 kurang 1, 0. 1 kurang 1, 0. 0 per 0. Ah, ini dia. Kan tadi udah kita ketahui bahwasanya nilai limit tidak boleh 0 per 0. Kalau 0 per 0 gunakan cara lain. Maka jelas limit ini tidak bisa dengan substitusi, tapi harus dengan cara lain. Karena dia kuadrat udah jelas pakai cara apa? Pakai cara apa? Pemfaktoran. Iya, pemfaktoran. Ayolah kita faktorkan. Kita faktorkan x kuadrat. Yang bisa difaktorkan itu yang dia kuadrat. Kalau x kurang 1 itu nggak bisa difaktorkan karena dia tidak kuadrat. Ini linier. Ya, maka ini kita faktorkan. Kita keluarkan x kurang 1. Oke, Ustazah tanya aja lah, udah kelas 12, udah kelas 11 kok. Bentar lagi kelas 12. Bentar lagi menikah, ya kan? Nah, x kuadrat kurang 1. Apa pemfaktorannya? Pemfaktoran itu gini ya. Siapa yang lupa ingat lagi? Ayo, Risa. Kalau di sini dia datang jadi sasaran empuk dia. Risa, ayo faktorkan Risa. X kuadrat kurang 1. Iya. Iya, 1 di sini, 1 di sana, boleh. Berapa kali berapa bisa min 1? 1 kali min 1, iya, 1 kali min 1. Ya udah, ini dia. Benar nggak pemfaktoran ini? Benar ya? Benar. X kali x, x kuadrat. X kali min 1, min 1, simpan. 1 kali x 1, min 1, x tambah 1x, habis. Min 1 kali 1, min 1. Ya, jadi gampang. Memfaktorkan ini jadi x tambah 1 atau x kurang 1 per x kurang 1. Kalau ada yang sama, coret. Nah, kita coret. Baru tinggallah x tambah 1. X tambah 1 masukkan nilai x menujunya tadi. X-nya ganti berapa ini? 1 tambah 1. Jadi 2. Jadi nilainya 2. Dah, kayak gitu. Jadi kita faktorkan. Udah dapat 2 ya sudah, ini hasilnya. Karena tadi dimasukkan 0 per 0. Berarti ini nggak bisa. Berarti dia bisanya dengan pemfaktoran. Bisa? Bisa, ada mau ditanya dari sini, dari cara kedua? Jawablah. bisa Ustazah. Bisa. Oke, kalau bisa lanjut. Contoh kedua ya, dengan pemfaktoran limit x menuju 2, x kuadrat kurang 4. Siap-siap Dwi. Saja tanya ini pemfaktorannya. Ini kita masukkan dulu. Memang sebenarnya kita udah tahu ini difaktorkan, cuma biar lebih apa? Kita masukkan. Kita masukkan x-nya 2. 2 kuadrat kurang 4 per, gantikan 2 kuadrat tambah 2 kurang 6.
2 kuadrat 4, 4 kurang 4, 0. 2 kuadrat 4, 4 tambah 2, 6. 6 kurang 6, 0. Ini yang nggak boleh. Maka ini harus dengan pemfaktoran. Yang di atas kuadrat, yang di bawah juga kuadrat. Berarti dua-dua harus kita faktorkan. Siap-siap. Ustazah tanya, si Dwi, X kuadrat kurang 4, berapa pemfaktorannya Dwi? X tambah 2. Iya, X kurang 2. Ini dia bentuk selisih ini, bentuk selisih. Baru yang bawah, Dwi. XX berarti sebarkan XX. Lanjut. Berapa kali berapa minus 6 kalau dijumlahkan plus 1? Minus 3 ditambah minus 3. Minus 3 tambah minus 6. Minus 3 Kurang minus 3 dikali dikali minus 2. 2. Kalau minus 3 kali minus 2 positif 6. Maka di sini harus positif. Plus 3 dikali kali minus 2. 3 kali minus 2 minus 6. Benar. 3 tambah minus 2 positif 1. Ya benar ya. Sini positif 1. Berarti X min 2 atau X tambah 3. Nah ini pemfaktorannya. Kalau masih ada yang bingung cara pemfaktoran, belajar lagi. Kalau ada yang sama, coret. Baru yang tidak tercoret Ustazah tulis X tambah 2. Nggak nampak ya. X tambah 2, X tambah 3. Ini sebenarnya ada limit di sini ya. Limitnya harus dibawa cara menulisnya. Dah, baru kita masukkan nilai X-nya 2 tadi. 2 tambah 2 per 2 tambah 3. Jadi 4 per 5. Dah, ini jawabannya 4 per 5. Oke, dari sini ada yang ditanya. Ada tanya Dwi, Risa? Enggak. Berarti cair ya? Oke, kita lanjut. Ada yang di sana yang bertanya, yang jauh di sana ada? Enggak sama dengan. Beda dia. Iya, limit X menuju 2 baru fungsinya. Ada yang bertanya di sana? Di sana cuma 17 orang. Ada Raha, Kesuma, Najiha, Syakira, Nur Hidayah, Naura, Deva, Hanifa, Ade, Amelia, Rantia. Ada? Cair itu semua? Iya, ada ngangguk si Salwa berarti ya. Salwa sampelnya ya. Kalau Salwa udahlah itu aman. Oke, lanjut. Saja share lagi materinya. Dah ya, cocok ya jawabannya nomor contoh 1 untuk pemfaktoran 2, contoh keduanya 4 per 5. Sekarang 11.46, masih ada waktu. Pengerjaan dengan perkalian sekawan. Perkalian sekawan ini berarti dia yang merupakan bentuk akar. Limit yang merupakan bentuk akar udah jelas lah itu. Kalikan aja dengan akar sekawan. Apa itu akar sekawan? Siapa yang masih ingat? Oke, ayo, siapa yang masih ingat akar sekawan? Menyebutnya ya Ustazah. Iya, penyebutnya kita kalikan ya dengan penyebutnya, kemudian diapakan? Dilawankan. Misalnya kalau penyebutnya misalnya X tambah 2, berarti kita kalikan nanti dengan X kurang 2 gitu ya. Oke, kita coba dulu ya. Kita pahami. Kayaknya ini yang terakhir ini. Kita tengok dulu hasilnya. Hasilnya untuk nomor 1 16 per 5. 16 per 5 saja, stop. Oke, dah.
Ini ya, kita sama-sama dengan pengalian akar sekawan. Limitnya ngikut ya, limit X menjadi 2 ngikut. Cuma gak usah saja tulis dulu. X kurang 4 per X kurang akar 6 kurang X. Kita kalikan dengan penyebutnya. Penyebutnya di sini X kurang akar 6 kurang X. Berarti kita kalikan sesuai dengan penyebutnya. Tetapi kita lawankan, kalau di sini kurang jadi tambah. Satu aja ya nak, yang ininya nggak usah ikut-ikut tambah juga. Jadi gini dia. Nah, ya kita kalikan sesuai dengan penyebutnya, cuma lawankan. Baru kalau yang atas kita dekatkan aja. X kurang 4, baru kita kalikan X tambah akar 6 kurang X. Yang atas nggak usah kita kotak-katik dulu ya, biar kita selesaikan saja. Kita tulis saja gitu maksud saja. Ini dari sini, ini ke sini. Baru yang bawah kita selesaikan. Kalau kayak gini, ini gampang. Ini gampang ya. Depan kali depan, belakang kali belakang. Karena nanti tengah-tengahnya sudah pasti 0, tercoret. X kali X, X kuadrat. Negatif kali positif, negatif. Baru akar 6X di sini ya. Akar 6 kurang X dikali akar 6 kurang X. Nah, dia kembar. Maka ini jadi 6 kurang X akar gini. Ya kan? Jadi pangkat 2. Karena dia 2 kali. Pangkat 2 kali. Pangkat 2 menghilangkan akar. Jadi 6 kurang X. Jadi gampang sebenarnya. Tekniknya itu gampang. Gini aja. Kalau dia perkalian akar bentuk akar, isinya sama, pasti hasilnya isinya itu sendiri. Tapi buat dalam kurung ya. Jadi ini kali ini itu hasilnya 6 kurang X. Isinya itu hasilnya. Kalau dia sama. Karena nanti kuadratnya menghilangkan akar. Baru setelah itu atasnya nggak usah dipegang-pegang, biarkan aja, tulis saja. Dah. Baru ini X kuadrat. Dah, min X jadi apa? Min X jadi apa? Positif X. Min 6, min ketemu dengan 6 jadi min 6, ya kan? Min 6. Baru atasnya X kuadrat kurang 4 bisa nggak difaktorkan? Bisa, Ustazah. Bisa. X tambah 2 X kurang 2, ya kan? Iya. Ya, ini saja faktorkan ya. Jadi ini tetap saja tulis X tambah 6 kurang X gitu. Ya, ini saja faktorkan jadi ini tetap, nggak usah ganggu gugat. Ini bisa nggak difaktorkan? X kuadrat tambah X kurang 6. Bisa. Yang tadi ya, kalau nggak salah ya, X tambah 3 X kurang 2 kan? Iya kan? Iya. Oke. Ada yang sama? Ada. Kalau ada coret. Coret. Iya. Jadi di atas tinggal X tambah 2 sama X tambah akar 6 kurang X. Di bawah tinggal X tambah 3. Nah, ini tidak bisa sederhana lagi. Baru langkah terakhir kita masukkan nilai limitnya. Berapa nilai limitnya? 2. 2 tambah 2 tambah 6 kurang 2 per 2 tambah 3. Oh, nggak nampak. Ini ya, Ustazah masukkan 2-nya. 2 tambah 2, 4. Simpan ya 4. 6 kurang 2, 4. Akar 4 berapa? 2. Berarti 2 tambah 2? 4. Di sini 4, di sini 4. 4 kali 4? 16. Per ini berapa? 2 tambah 3 5. Inilah jawabannya. Jadi kalau ini udah nggak bisa lagi dia disederhanakan, ya sudah, masukkan nilai limitnya, itu dia. Tapi kalau dia masih bisa disederhanakan, sederhanakan dulu. Kayak ini kan bisa difaktorkan. Ini difaktorkan. Ada yang tercoret. Maka tinggal sisanya lah masukkan nilai limitnya. Oke, sudah lewat ya, sudah. Nanti
saja share aja materinya. Coba kita cek ya, sama nggak tadi? Kalau nggak salah, lupa pun saja apa tadi, sama. Kalau nggak sama berarti ada sama ya. Ada yang silap kalau nggak sama. Oke, sama. 16/5. Ah, gitu ya. Ini dia langkahnya. Sebenarnya sudah ini. Ah, ya kan? Oke. Bisa? Bisa harus diulang lagi ya. Kalau untuk akar sekawan harus diulang lagi ya. Diulang. Oke, kita tutup ya. Ya. Itu boleh fotokan itu tadi. Yang kita tulis tadi ya. Ya, boleh. Iya. Nanti saja fotokan ya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ustazah lanjutkan kalau ada latihannya di grup ya. Ya, kalau ada Ustazah kasih latihan 1 tolong dikerjakan, Ustazah pandu nanti di grup.